Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kaila Kuratulaini dengan NIM B1B125072 dari kelas C Angkatan 25. Program studi S1 Administrasi Rumah Sakit Fakultas Teknologi Kesehatan Universitas Megarizky Makassar. Di sini, materi yang akan saya bawakan tentang tujuan komunikasi oleh dosen pengampu Ahmad Sulaiman, SKM, MKM, mata kuliah Perilaku Organisasi. Di sini, kita akan membahas tentang tujuan komunikasi menurut Onong Ujana Effendi dalam buku Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi. Di sini kita ada dua pokok pembahasan. Yang pertama, strategi perubahan individu dan strategi perubahan sosial. Materi yang pertama, mengunggah sikap melalui narasi. Pertama itu ada fungsi narasi persuasif. Narasi mempengaruhi emosi dan logika untuk mengubah sikap dan opini audiens. Yang kedua, ada struktur cerita efektif. Alur yang jelas, konflik yang relevan, dan solusi mendorong perubahan perilaku serta pandangan. Dan yang ketiga, ada teknik penyampaian emosi. Itu menggunakan bahasa emosional, metafora, dan contoh buat audiens itu bergerak bertindak. Contoh konkretnya, misalnya, kampanye lingkungan yang menceritakan warga kehilangan pohon kesayangan mereka, sehingga para tetangga terpanggil untuk bertindak. Nah, yang keempat itu ada penargetan audiens yang tepat. Itu dengan menyesuaikan narasi pada nilai, pengalaman, dan demokrasi, meningkatkan pengaruh sikap. Mengubah opini dengan fakta. Mengubah opini dengan fakta itu adalah kunci utama dalam komitmen pada kebenaran. Nah, yang pertama itu dasar fakta. Fakta harus akurat, relevan, dan dapat diverifikasi untuk membangun kepercayaan serta mengubah opini. Yang kedua, ada sumber terpercaya dan valid. Gunakan data dari sumber kredibel untuk mengurangi keraguan dan memengaruhi sikap serta perilaku. Nah, yang ketiga, penyajian data yang sederhana. Visual yang jelas dan bahasa sederhana membantu audiens memahami fakta dan menerima perubahan pandangan. Yang ketiga, mengatasi bias kognitif. Kenali bias seperti konfirmasi, gunakan framing, dan kontra argumen yang menyeimbangkan pandangan. Baru, perubahan perilaku bukan sekedar aturan. Ini soal hati dan kebiasaan yang membentuk keseharian kita. Di sini yang pertama, tujuan perubahan perilaku. Kita menetapkan sasaran, sikap, opini, dan tindakan yang ingin kita lihat berubah di komunitas. Yang kedua, memahami motivasi audiens. Bagaimana orang mau berubah, yaitu dengan memahami kebutuhan, nilai, dan hambatan emosional. Mereka akan membuka jalannya. Misal, program cuci tangan di sekolah yang memasang stiker lucu dan menjadikan guru sebagai role model sehingga anak merasa termotivasi. Yang keempat, pemicu dan penguatan. Gunakan pengingat, insentif, dan konsekuensi sosial yang memperkuat kebiasaan, seperti menyiram pohon agar terus tumbuh. Pembahasan yang kedua tentang strategi perubahan sosial, yaitu menggerakkan opini publik. Di sini apa sih itu opini publik? Nah, opini publik itu sebagai pandangan kolektif yang dipengaruhi informasi, pengalaman, dan konteks sosial. Kemudian, tujuan komunikasi strategis yaitu mengubah sikap, pandangan perilaku, dan norma sosial melalui pesan terencana dan terukur. Misalnya, kampanye vaksin yang menggabungkan data ilmiah, cerita personal seorang ibu, dan ajakan jelas untuk datang ke layanan kesehatan. Yang ketiga, segmentasi audiens. Identifikasi kelompok target berdasarkan demografi, psikografi, dan kebutuhan informasi untuk efektivitas pesan. Nah, caranya agar efektif yaitu kenali audiensnya. Yang seperti yang tadi saya bilang, demografi, psikografi, dan kebutuhan informasi mereka. Siapa yang paling perlu kita ajak bicara. Yang keempat, pesan persuasif. Gunakan narasi emosional, bukti faktual, dan ajakan tindakan yang jelas untuk memengaruhi opini. Selanjutnya kita akan membahas tentang membangun norma baru. Di sini apa sih itu norma baru?
Norma baru itu sebagai perubahan perilaku dan nilai yang dibutuhkan masyarakat saat ini, yaitu seperti sehat, terus adil, dan berkelanjutan. Yang kedua, alasan dan urgensi. Paparkan mengapa perubahan diperlukan untuk kesehatan, keadilan sosial, dan berkelanjutan komunitas. Dan kenapa ini mendesak? Jika pola lama merugikan lingkungan dan kesehatan, siapa yang tahan melihat anak-anak kita hidup tanpa kualitas udara yang layak? Yang ketiga, landasan nilai bersama. Identifikasi nilai yang menyatukan warga sehingga norma baru dapat diterima luas. Nilai bersama seperti saling menghormati dan gotong royong menjadi landasan agar perubahan diterima luas. Yang keempat, strategi komunikasi efektif. Gunakan pesan persuasif, contoh positif, dan saluran lokal untuk mengubah sikap dan opini. Komunitas efektif memakai cerita positif. Contoh, misalnya taman komunitas sebagai laboratorium kebiasaan baru dan saluran lokal seperti radio desa atau sekolah. Selanjutnya yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat. Yang pertama ada edukasi dan kesabaran publik. Program edukasi meningkatkan sikap yang mengubah opini dan mendorong perilaku partisipasif dalam masyarakat. Nah, dengan edukasi dan kampanye kesadaran, sikap berubah dan orang mulai bertindak. Bayangkan pelatihan warga tentang tata kelola lingkungan yang menghasilkan kelompok asik lokal. Yang kedua, akses informasi terbuka. Transparansi informasi mengubah pandangan, mempermudah keputusan, serta meningkatkan keterlibatan warga. Akses informasi terbuka mempercepat keputusan. Ketika data dan anggaran mudah diakses, kepercayaan tumbuh dan warga terlibat. Yang ketiga, fasilitasi partisipasi lokal, menyediakan ruang dan sumber mendorong warga bertindak dalam membentuk perilaku yang kolektif. Fasilitasi partisipasi berarti menyediakan ruang fisik dan online, seperti forum bulanan atau aplikasi pengaduan sederhana. Yang keempat, keterlibatan generasi muda. Melibatkan pemuda mengubah sikap, menyebarkan opini baru, serta memperbarui kebiasaan komunitas. Keterlibatan generasi muda membawa energi dan ide baru. Bagaimana jika sekolah menjadi pusat inovasi dan komunitas? Bisa saja, contohnya, proyek gotong royong digital memperbarui taman kota. Itu bisa menjadi keterlibatan dalam generasi muda melalui teknik digital. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.